Hai guys, jangan bosen ya nungguin videoku Filbert upload. Nggak lama kok, pasti diusahain secepetnya. Oh iya, jangan lupa, kalau kalian mau tanya-tanya seputar saham dan investasi boleh banget. Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Nggak usah panjang-panjang deh intronya, langsung aja ke pertanyaannya. TBLA Pak, prospeknya gimana? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, yaitu terkait saham TBLA. Mari kita bahas. PT Tunas Baru Lampung (TBK) merupakan perusahaan consumer goods yang dimiliki PT Sungai Bumi. Lini usaha perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu CPO related dengan komposisi 2/3 dan gula dengan komposisi 1/3. CPO related berasal dari penjualan minyak goreng, yaitu dengan brand Rose Brand, dan juga penjualan biodiesel. Minyak goreng harganya akan berfluktuasi mengikuti harga CPO dan juga regulasi pemerintah. Sedangkan untuk biodiesel, perusahaan mengambil margin yang flat sehingga relatif stabil. Kalau untuk gula, perusahaan menggunakan bahan baku sendiri dan juga ada impor gula untuk diolah menjadi gula giling dan gula halus. Nah, terkait gula ini akan ada fakta menarik nanti ya di akhir. Untuk CPO related, 25% penjualan ditujukan pada pihak berelasi, yakni PT Sungai Bumi tersebut, sedangkan 75% sisanya ke pihak ketiga. Oke, memang kenapa menjadi concern sih kalau penjualan ke pihak berelasi atau pihak ketiga? Sebenarnya tidak menjadi concern, cuman pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah penjualan tersebut dilakukan di harga yang fair? Lalu bila iya, apakah sistem pembayarannya juga fair? Maksudnya misalkan, jangan kalau kamu ke pihak ketiga, oke, kamu sebulan harus bayar. Sedangkan kamu ke pihak berelasi tahu-tahu boleh ngutang 6 bulan. Kalau gitu kan kurang fair. Atau kalau harganya bedanya terlalu jauh, itu kan juga kurang fair ya. Oke, next. Kalau tadi kan terkait apa CPO related, 25% pihak berelasi, 75% ke pihak ketiga. Kalau untuk gula gimana? Untuk gula, 95% menuju ke pihak berelasi, sedangkan hanya 5% ke pihak ketiga. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah hal tersebut berpotensi menggerus laba perusahaan? Untuk menjawabnya, mari kita cek bersama gross profit margin perusahaan per segmen. Angka ini sudah memperhitungkan blended, baik pihak berelasi maupun pihak ketiga. Untuk CPO related, gross profit margin di angka 20%. Sedangkan segmen gula memiliki gross profit margin yang lebih kecil, yaitu di angka 14%. Sedangkan untuk di tahun 2022, setahun sebelumnya, angkanya 22% untuk kedua segmen. Jadi kita recap bentar ya. Kalau tahun 2023, CPO 20%, gula 14%. 2022, CPO 22%, gula 22%. Sehingga kita ingin nanya, mengapa terjadi penurunan lumayan di segmen gula? Oleh CPO turun, wajar lah, kan memang harga CPO juga turun kan. 2022 kan memang peak cycle-nya komoditi. Baik, kita telusuri ya. Bila ditelusuri, hal tersebut dikarenakan harga pembelian bahan baku yang perusahaan harus keluarkan naik cukup signifikan, terutama untuk gula impor. Nah, kalau tadi di awal kan udah dibilang, perusahaan untuk mendapatkan bahan baku ada dua cara. Bisa pakai yang hasil produksi sendiri, tapi untuk menutupi kekurangan, perusahaan juga perlu impor dari luar negeri. Dan memang bila kita Google, Anda tinggal Google Sugar Price Trading Economics, lalu lihat chartnya. Harga gula memang kayak di tahun 2023 itu lagi tinggi-tingginya. Kalau bisa harga bahan baku lagi tinggi, pertanyaan adalah apakah kita bisa pass on fully atau enggak? Kalau kita bisa pass on ke customer, sebenarnya margin kita tetap aman. Tapi dalam case TBLA, perusahaan tidak pass on secara keseluruhan, sehingga yang terjadi adalah penipisan margin. Kalau di lain waktu nanti misalkan harga gula sudah kembali turun, yaitu kembali bisa menjadi potensi. Saat ini perusahaan diperdagangkan di harga 660 atau setara dengan PER 6,8 kali. Valuasi tersebut jujur cukup menarik, mengingat perusahaan memiliki expansion plan ke depannya. Namun ada hal lain yang perlu di-note, yaitu terkait hutang berbunga yang terus naik dari tahun ke tahun dan juga operating cash flow yang tidak selalu positif. Nah, kalau kayak gini, tinggal Anda timbang plus dan minus perusahaan. Lalu Anda simpulkan apakah Anda tertarik atau tidak. Sekian untuk video kali ini. Bila ada yang ingin request saham apa, tinggal leave di komen ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.